꽂힌 거 아나 봐. Hai guys, balik lagi sama aku Dian di Bale Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita series yang sudah lama kita tunggu, apalagi kalau bukan Squid Game season yang kedua. Dalam cerita season ini, Gi-hun kembali berpartisipasi dalam Squid Game setelah ia memenangkannya pada 3 tahun yang lalu. Lantas, pada keikutsertaannya kali ini, Gi-hun bertekad untuk menghentikan Squid Game demi mengakhiri kekejaman permainan bertahan hidup itu. Nah, sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Pada awal cerita, kita kembali diingatkan momen saat Gi-hun batal pergi ke Amerika karena ia ingin membalas orang-orang yang bertanggung jawab atas permainan Squid Game. Setelah itu, Gi-hun berhasil mengeluarkan chip pelacak yang terpasang di dalam tubuhnya sejak ia pulang dari arena Squid Game. Dengan chip ini, wajar saja frontman mengklaim bahwa ia bisa mengetahui lokasi Gi-hun. Sementara itu, Juno akhirnya sadar dari koma. Saat baru sadar, Juno sempat teringat momen saat ia ditembak oleh frontman, sang pengawas Squid Game yang juga merupakan kakaknya sendiri. 2 tahun kemudian, Juno beralih profesi dari detektif kepolisian menjadi polisi lalu lintas. Meskipun begitu, Juno masih bertekad untuk membuktikan keberadaan Squid Game. Lantas pada suatu ketika, Juno mengobrol dengan mantan rekannya. Di sini terungkap bahwa Juno gagal mengirimkan foto bukti permainan Squid Game, sehingga itulah sebabnya kepolisian tidak mempercayai keterangan Juno. Di sisi lain, Gi-hun kini memiliki usaha motel. Adapun modal usaha ini berasal dari uang 45,6 miliar won yang sebelumnya diperoleh Gi-hun dari hasil memenangkan Squid Game. Setelah itu, Gi-hun berbicara dengan rekan barunya bernama Kim yang merupakan bos perusahaan modal. Ternyata selama 2 tahun terakhir, Gi-hun membayar Kim untuk mencari perekrut peserta Squid Game yang kita sebut saja dengan nama Gong Yoo. Mengingat bulan ini menjadi masa-masa Gong Yoo merekrut peserta, Gi-hun akhirnya memerintahkan Kim untuk menggalakkan pencariannya. Tak lama kemudian, Kim memberitahu para anak buahnya bahwa Gi-hun akan memberikan 500 juta won bagi siapapun yang bisa menemukan Gong Yoo. Begitu mendengar hal ini, para anak buah Kim langsung sangat bersemangat untuk mencari Gong Yoo. Keesokan harinya, Kim melakukan pembekalan agar para anak buahnya semakin memahami ciri-ciri Gong Yoo. Demi mempercepat pencarian, Kim pun membagi anak buahnya menjadi beberapa regu. Setelah itu, proses pencarian Gong Yoo akhirnya dimulai. Misi ini pun menargetkan semua stasiun kereta bawah tanah di kota setempat, mengingat di tempat itulah Gong Yoo memberikan kartu undangan untuk para calon peserta. Di waktu bersamaan, Juno bekerja sama dengan seorang nelayan bernama Park untuk mencari pulau misterius yang menjadi arena permainan Squid Game. Nah, ternyata Park adalah orang yang menyelamatkan Juno usai ia terjatuh ke laut akibat ditembak oleh frontman. Seiring berjalannya waktu, pencarian pulau misterius tidak membuahkan hasil meskipun Juno dan Park sudah lama melakukan misi ini. Juno akhirnya mengakhiri kerjasamanya dengan Park sambil mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkan hidupnya. Kembali ke kelompok Kim, ia akhirnya berhasil menemukan Gong Yoo saat menjalankan tugasnya. Begitu mengetahui hal ini, Gi-hun memerintahkan Kim dan rekannya Woo-sok untuk terus membuntuti Gong Yoo sampai Gi-hun bisa menyusul mereka. Lantas saat berusaha menyusul Kim, Gi-hun sempat ditilang oleh rekan Juno karena ia mengemudi dengan kecepatan melebihi batas. Selesai membayar denda, Gi-hun langsung melanjutkan perjalanannya untuk menyusul Kim. Begitu mengetahui pria yang ditilang tadi adalah Gi-hun,
Juno pun langsung berusaha melacak lokasinya. Nah, sebagai pengingat aja nih guys, di masa lalunya Juno sudah mengetahui status Gi-hun sebagai peserta Squid Game. Bahkan ia juga pernah meminta bantuan Gi-hun untuk menemukan kakaknya sebelum Gi-hun berangkat ke pulau Squid Game. Namun waktu itu Gi-hun menolak permintaan Juno karena ia merasa tidak bisa membantunya. Saat masih dibuntuti oleh Kim, Gong-yu mengadakan permainan bersama para gelandangan di taman. Di sini Gong-yu memberikan pilihan apakah mereka mau memilih lotre berhadiah uang dalam jumlah besar atau memilih roti untuk mengatasi rasa lapar mereka. Singkat cerita, semua gelandangan lebih memilih lotre daripada roti. Melihat gelandangan lebih mementingkan uang daripada kondisi tubuh mereka, Gong-yu akhirnya marah dan menginjak-injak semua roti tersebut. Selang beberapa jam, Gong-yu berhasil melumpuhkan Kim dan Woo-sok saat mereka hendak menangkapnya tanpa seizin Gi-hun. Tak lama kemudian, Gong-yu menyekap Kim dan Woo-sok di sebuah tempat pilihannya. Sebagai hukuman atas perbuatan mereka, Gong-yu memerintahkan keduanya untuk memainkan permainan batu gunting kertas, di mana yang kalah akan ditembak mati. Di saat bersamaan, Gong-yu juga memainkan permainan keberuntungan roulette Rusia untuk membunuh pemain yang kalah. Singkat cerita, Gong-yu akhirnya menembak mati Kim. Di sisi lain, Gi-hun akhirnya pulang ke motelnya usai gagal menemukan Kim dan Woo-sok. Sesampainya di tujuan, Gi-hun terkejut melihat Gong-yu sudah menunggunya sejak tadi. Gi-hun lalu beradu mulut dengan Gong-yu soal kekejaman Squid Game yang menewaskan banyak orang. Dalam kesempatan yang sama, Gong-yu membeberkan masa lalunya sebagai petugas yang mengeksekusi peserta sebelum ia akhirnya naik pangkat menjadi perekrut. Gong-yu juga mengakui bahwa ia telah membunuh ayahnya sendiri yang saat itu menjadi peserta. Gi-hun akhirnya meminta dipertemukan dengan atasan Gong-yu. Namun Gong-yu hanya akan menyetujui permintaan Gi-hun jika Gi-hun bisa mengalahkannya dalam permainan roulette Rusia. Singkat cerita, Gi-hun dan Gong-yu bermain roulette Rusia dengan adil demi menjaga kehormatan mereka. Di puncak situasi maut ini, Gong-yu akhirnya tewas karena ia kalah beruntung dari Gi-hun. Di waktu bersamaan, Juno berhasil menemukan lokasi motel Gi-hun dan ia pun langsung memasukinya begitu mendengar suara tembakan. Lantas dalam perjalanannya, Juno tak sengaja menemukan Woo-sok yang ditahan di salah satu kamar motel. Tak lama kemudian, Juno pun berhasil menemukan Gi-hun. Lalu saat akan menangkap Gi-hun atas dugaan pembunuhan, Juno berhasil dilumpuhkan oleh Woo-sok yang baru saja bebas. Selang beberapa menit, Juno pun terbangun dalam keadaan ditahan oleh Gi-hun. Juno lalu berhasil mengingatkan bahwa mereka pernah bertemu di depan rumah Gi-hun dan juga di pulau Squid Game saat Juno menyamar menjadi petugas. Di sisi lain, Gi-hun meluruskan bahwa sebenarnya Gong-yu menembak mati dirinya sendiri karena ia kalah dalam permainan roulette Rusia. Gi-hun juga tak lupa mengungkapkan bahwa Gong-yu adalah perekrut peserta Squid Game. Setelahnya, Gi-hun mengakui bahwa ia bertekad untuk menghentikan Squid Game. Dan sebagai langkah awal, Gi-hun akan menemui atasan Gong-yu yang tak lain dan tak bukan adalah frontman. Juno lalu merahasiakan identitas frontman sebagai kakaknya demi menghindari masalah. Sesaat kemudian, Gi-hun mengajak Juno dan Woo-sok untuk melihat uang kemenangan Squid Game miliknya yang masih tersisa banyak. Gi-hun lalu berjanji akan memberi banyak uang jika mereka mau membantunya.
Namun pada akhirnya Juno mau membantu misi Gi-hun karena Gi-hun tidak berniat membunuh frontman. Juno juga mengambil keputusan ini karena ia menentang keras permainan Squid Game. Di sisi lain, Woo-seok pun ikut bergabung agar ia bisa membalaskan kematian Kim. Tak lama berselang, Gi-hun pun menunjukkan bahwa ia memiliki banyak senjata api yang sudah dipersiapkan untuk melancarkan misinya. Atas permintaan Gi-hun, Woo-seok berencana merekrut orang-orang yang ahli menembak untuk dijadikan pasukan Gi-hun. Adapun Gi-hun meminta Juno untuk mundur dari pekerjaannya jika ia serius ingin membantu Gi-hun. Sementara itu, ada seorang perempuan bernama Noel yang berprofesi sebagai badut kelinci di sebuah wahana. Di tengah kesibukannya, Noel sedang mencari anaknya yang tertinggal di Korea Utara. Kita pun baru mengetahui kalau Noel adalah pembelot Korea Utara yang kemudian kabur ke Korea Selatan usai ia menembak atasannya. Lantas pada suatu ketika Noel mendapatkan kartu undangan dari Squid Game. Noel pun tertarik memenuhi undangan itu karena suatu alasan. Kembali ke Gi-hun, ia menyewa dokter gigi untuk memasang gigi palsu yang dibekali chip pelacak. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Woo-seok berhasil membentuk pasukan Gi-hun. Saat menyaksikan mereka berlatih di ruang rahasia motelnya, Gi-hun menunjuk Juno sebagai komandan pasukan. Nah, ternyata pasukan ini akan bertugas mengawal Gi-hun saat nanti ia bertemu dengan frontman di sebuah klub malam. Adapun Gi-hun bisa mengetahui lokasi klub berkat kartu undangan Gong-yu yang berhasil ia amankan. Singkat cerita, Gi-hun akhirnya masuk ke dalam klub bersama Woo-seok. Sementara Juno dan pasukan bersiaga di luar sambil memantau lokasi Gi-hun melalui chip. Selama berada di lokasi, Woo-seok dilumpuhkan oleh petugas bertopeng dari Squid Game. Rekan petugas selalu membawa Gi-hun masuk ke mobil limosin yang akan menjadi tempatnya berkomunikasi dengan frontman. Lantas, saat membutuhkan limosin, mobil Juno maupun mobil pasukan terkena serangan dari petugas Squid Game. Di tengah situasi ini, Gi-hun akhirnya bisa berbicara dengan frontman melalui telepon khusus. Gi-hun lalu mengungkit kejahatan Squid Game yang memperdaya orang-orang dengan krisis keuangan agar mereka mau menjadi peserta. Gi-hun pun menyoroti sikap buruk pencipta dan penonton Squid Game yang menganggap aksi pertaruhan nyawa peserta sebagai hiburan. Sebagai pengawas Squid Game, frontman tidak merasa bersalah atas kejahatan ini. Karena di matanya, semua peserta Squid Game adalah orang-orang yang sudah tidak memiliki masa depan. Apalagi mereka semua juga berpartisipasi atas kehendaknya sendiri. Inilah sebabnya frontman menolak tuntutan Gi-hun untuk menghentikan Squid Game. Namun sebagai gantinya, frontman memenuhi permintaan Gi-hun untuk kembali bermain dalam Squid Game agar penonton semakin terhibur. Nah, rupanya Gi-hun ingin kembali menjadi peserta demi melancarkan misinya untuk menghentikan Squid Game. Frontman lalu menyemprotkan gas penidur, menandakan bahwa Gi-hun akan dibawa ke pulau Squid Game. Di akhir kejadian ini, kita baru mengetahui kalau pengemudi limosin adalah frontman. Sementara itu, Noel telah mendaftarkan dirinya untuk Squid Game. Mengejutkannya, Noel akan menjadi petugas bertopeng yang biasanya mengawal jalannya permainan atau mengeksekusi peserta. Keesokan harinya, Juno meyakini Gi-hun telah dibawa ke pulau arena Squid Game. Alhasil, Juno kembali menggunakan kapal Park agar ia bisa pergi ke pulau itu untuk menyelamatkan Gi-hun sambil menguak lokasi permainan. Adapun Juno menjalankan misi ini bersama dengan Woo-seok dan pasukan Gi-hun. Saat kapal bergerak menuju pulau, Juno memberitahu hal penting kepada Park. Jadi Juno akan berusaha mencari Gi-hun dengan memanfaatkan alat pelacak lokasi pada gigi palsu Gi-hun. Selang beberapa jam, kapal akhirnya sampai di pulau yang diduga menjadi lokasi arena Squid Game. Juno lalu menyisir pulau dengan drone agar ia bisa menemukan lokasi permainan. Sedangkan Woo-seok dan pasukan bergerak untuk mencari Gi-hun. Tak lama kemudian, alat pelacak Gi-hun menuntun Woo-seok ke seorang pemancing ikan.
Woo-seok pun terkejut begitu ia menemukan alat pelacak terkubur bersama banyak cacing umpan. Di sisi lain, si pemancing mengaku ia mendapatkan cacing umpan itu dari seorang pria asing. Mengetahui kejadian ini, Juno bisa menyimpulkan kalau petugas Squid Game telah mendeteksi alat pelacak Gi-hun. Berhubung hari itu akan ada badai, Juno dan teman-temannya pun memutuskan untuk kembali ke pelabuhan. Kini Juno akan memikirkan taktik baru untuk menyelamatkan Gi-hun dan menguak lokasi Squid Game. Kembali ke Gi-hun, ia akhirnya terbangun di dalam asrama peserta Squid Game. Selang beberapa menit, petugas bertopeng yang dipanggil dengan nama Staff akhirnya muncul di hadapan semua peserta. Selesai memberikan sambutan hangat, Staff mulai memberikan penjelasan soal Squid Game. Jadi, Squid Game terdiri dari 6 permainan yang akan berlangsung selama 6 hari. Squid Game pun memiliki peserta sebanyak 456 orang yang sebagian terlilit hutang miliaran won. Itulah sebabnya mereka pun memutuskan untuk berpartisipasi karena hadiah uang tunai Squid Game yang berjumlah besar menjadi satu-satunya cara untuk membayar hutang mereka. Dalam kesempatan yang sama, staf menjelaskan bahwa mereka mengenakan topeng agar permainan bisa berjalan dengan adil dan rahasia. Selain itu, semua peserta dibawa ke lokasi dengan cara diculik demi menjaga keamanan permainan. Usai memaparkan sejumlah aturan Squid Game, staf akhirnya meminta peserta untuk menandatangani formulir persetujuan pemain. Setelah proses tanda tangan selesai, seorang peserta bernama Subong menghampiri peserta lain bernama Myunggi. Ternyata Myunggi adalah seorang YouTuber terkenal yang telah menipu banyak orang agar mereka mau berinvestasi koin kripto. Subong pun menjadi salah satu korban penipuan Myunggi dan ia akan terus menagih sampai Myunggi bisa mengembalikan uangnya. Seiring berjalannya waktu, peserta akhirnya menjalani sesi foto sebelum memulai permainan pertama. Gi-hun lalu tak sengaja bertemu dengan Jung Bae yang ternyata adalah teman lamanya. Sedangkan Subong sempat dikerumuni oleh banyak peserta karena ternyata ia adalah mantan rapper populer dengan nama panggung Thanos. Tak lama kemudian, semua peserta akhirnya memasuki lapangan yang menjadi arena permainan pertama. Jadi, permainan pertama ini bernama lampu hijau, lampu merah. Menurut aturan, peserta diberikan batas waktu 5 menit untuk mencapai garis finish di ujung lapangan. Nah, tantangannya mereka hanya boleh bergerak selama boneka di lapangan mengucapkan kata lampu merah, lampu hijau. Ini artinya peserta harus berhenti jika boneka sudah mengucapkan kata tersebut. Di tengah persiapan, Gi-hun baru mengetahui kalau gigi palsunya yang menjadi alat pelacak sudah dicabut. Namun Gi-hun berusaha untuk tetap tenang agar ia bisa bermain dengan lancar. Memasuki waktu permainan, Gi-hun berusaha meyakinkan semua peserta untuk mengikuti arahannya agar mereka bisa sampai di garis finish dengan selamat. Namun semua peserta tidak mempercayai pernyataan Gi-hun meskipun Gi-hun sudah membeberkan 2 fakta penting, yaitu boneka di lapangan berfungsi sebagai alat pendeteksi gerakan dan peserta yang ketahuan bergerak sebelum waktunya akan ditembak mati oleh staf. Setelah itu, seorang peserta bernama Mina dieksekusi usai ia bergerak sebelum waktunya karena ia terganggu oleh serangga di tubuhnya. Kematian Mina seketika menciptakan kepanikan sehingga banyak orang yang nekat bergerak sebelum waktunya. Akibat kejadian ini, puluhan orang akhirnya dieksekusi oleh staf. Kita pun baru mengetahui kalau Noel menjadi salah satu staf yang bertugas menembak mati peserta. Noel lalu sempat terkejut saat baru mengetahui bahwa Gyeong-seok ikut bermain Squid Game. Nah, sebelum ia menjadi staf, Noel pernah menjenguk putri Gyeong-seok yang mengidap kanker darah. Setelahnya, semua pemain yang tersisa mengikuti arahan Gi-hun demi keselamatan mereka. Di sini, pemain bergerak dalam formasi barisan
sehingga pemain yang di depan bisa menutupi pemain di belakangnya yang tidak sengaja bergerak sebelum waktunya. Tak lama berselang, Subong mendorong para pemain di depannya sampai terjatuh, sehingga mereka pun akhirnya dieksekusi karena bergerak sebelum waktunya. Singkat cerita, Gi-hun dan para pemain lainnya berhasil mencapai garis finish secara dramatis. Di akhir, Noel lalu mengeksekusi seorang peserta yang sudah mencapai garis finish karena kondisi fisik peserta itu sudah tidak memungkinkan untuk kembali bermain. Kejadian ini pun membuat Gi-hun terpukul karena sebelumnya ia telah mengambil resiko besar demi bisa membantu peserta tersebut. Selesai permainan pertama, banyak peserta memohon ampun agar mereka tidak dieksekusi pada permainan berikutnya. Melihat kejadian ini, staf menasihati peserta agar mereka bisa memahami bahwa eksekusi mati menjadi hukuman untuk pelanggar aturan permainan. Dalam kesempatan yang sama, staf mengumumkan jumlah peserta yang berhasil lolos permainan pertama sebanyak 365 orang, sedangkan 91 orang sisanya telah dieksekusi karena melakukan pelanggaran. Sesuai aturan Squid Game, staf akan mengadakan pemungutan suara agar para peserta bisa memilih apakah mereka mau lanjut atau berhenti sekarang. Nah, jika mereka memilih berhenti, maka hadiah uang yang terkumpul sejauh ini akan dibagi rata untuk semua peserta. Dan sebagai catatan, untuk sementara hadiah uang yang terkumpul mencapai 9,1 miliar won. Sehingga setiap pemain akan mendapatkan 24 juta won jika mereka memilih untuk berhenti sekarang dan pulang. Lantas, di tengah pemungutan suara, Gi-hun membuka rahasia bahwa 3 tahun yang lalu ia telah bermain Squid Game dan menjadi pemenang tunggal karena semua peserta seangkatannya tewas dalam 6 permainan. Gi-hun lalu mendesak semua peserta untuk memilih berhenti. Karena dengan pengalamannya, Gi-hun bisa memastikan jumlah peserta tewas akan semakin banyak jika mereka terus melanjutkan permainannya sampai akhir. Namun para peserta justru semakin termotivasi untuk lanjut karena mereka bisa meminta tips dari Gi-hun. Lebih dari itu, mereka juga nekat lanjut karena mereka tergiur oleh total hadiah Squid Game senilai 45,6 miliar won yang akan dibagi rata jika mereka berhasil menaklukkan ke-6 permainan. Di tengah jumlah suara yang seimbang, seorang pemain bernomor urut 1 yang menjadi pemilih terakhir memberikan suara lanjut. Alhasil, mau tidak mau, kelompok yang memilih berhenti harus tetap melanjutkan permainan. Di sini, semua orang pun tidak mengetahui kalau sebenarnya pemain bernomor urut 1 adalah frontman alias sang pengawas Squid Game. Sementara itu, para staf sibuk memindahkan tubuh para target eksekusi ke ruang operasi. Dari sini, staf mengambil organ-organ vital para peserta yang masih layak dijual. Karena tugas pengambilan organ inilah, para staf berusaha sebisa mungkin untuk tidak menembak organ vital yang akan diperdagangkan. Tak lama kemudian, staf melaporkan hasil tugas mereka kepada sang pengawas baru yang untuk sementara kita sebut saja dengan nama Hisun. Di sini, staf hanya bisa mengamankan sedikit organ karena sebagian besar organ peserta sudah tidak layak jual akibat terkena tembakan. Staf juga mengadukan pelanggaran Noel yang sengaja menembak lagi seorang peserta yang sedang sekarat. Singkat cerita, Noel akhirnya dipanggil oleh Hisun akibat pelanggaran ini. Usai memberikan teguran keras, Hisun mengungkit hubungannya dengan Noel, di mana mereka sudah saling mengenal sejak 7 tahun yang lalu. Nah, ternyata Noel bisa memulai kehidupan baru di Korea Selatan berkat bantuan dari Hisun. Lebih jauh lagi, Hisun juga membicarakan aksi Noel yang telah membunuh semua prajurit Korea Utara yang memburunya selama ia berusaha melarikan diri. Meskipun merasa berhutang budi, Noel tak mau mematuhi perintah Hisun. Alasannya, Noel menilai sosok Hisun sudah berbeda dengan dahulu yang ia kenal.
Beralih ke asrama, staf membagikan makanan kepada semua peserta di tengah waktu istirahat. Setelah itu, frontman yang menyamar sebagai peserta bernama asli In-ho berbicara dengan Gi-hun. Di sini, In-ho mengakui ia memberikan suara lanjut karena separuh jumlah peserta menunjukkan motif kuat mereka untuk meneruskan permainan. Di sisi lain, Gi-hun menilai semua peserta yang tersisa akan bisa pulang dengan selamat jika saja In-ho memberikan suara berhenti. Perdebatan ini pun akhirnya berhasil dihentikan berkat peran dari Jung-bae. Tak lama berselang, para peserta termasuk In-ho meminta tips Gi-hun untuk permainan kedua. Berkaca dari pengalamannya, Gi-hun memberitahu bahwa permainan berikutnya adalah permainan individu yang mengharuskan peserta untuk mengukir permen gula sesuai bentuk yang ada dalam aturan. Gi-hun lalu menyarankan untuk memilih segitiga karena itu adalah bentuk yang paling mudah untuk diukir. Di sisi lain, Subong kembali memarahi Myung-gi. Karena akibat tertipu oleh Myung-gi, Subong sampai kehilangan 500 juta won. Subong dan temannya lalu menghajar Myung-gi untuk memberinya pelajaran. Melihat kejadian ini, In-ho langsung maju untuk menertibkan keadaan. Dengan keahlian bela dirinya, In-ho berhasil menghentikan Subong dan temannya dengan mudah. In-ho akhirnya mendapatkan banyak tepuk tangan atas aksinya yang heroik. Pada malam harinya, Gi-hun dan In-ho saling meminta maaf karena sudah saling menyalahkan atas hasil pemungutan suara. Saat mulai akrab dengan Gi-hun, In-ho menceritakan kehidupan pribadinya yang sengsara. Jadi ternyata istri In-ho mengidap penyakit liver dalam keadaan hamil. In-ho pun berusaha mencari uang dengan segala cara demi membiayai pengobatan sang istri. Namun ujungnya In-ho malah kehilangan pekerjaan karena ia dianggap menerima uang suap. Inilah sebabnya In-ho memilih melanjutkan permainan karena hadiah uang Squid Game menjadi satu-satunya solusi untuk menyelamatkan istri dan anaknya. Keesokan harinya, Myung-gi ditemui oleh seorang peserta bernama Jun-hee. Nah, ternyata mereka pernah berpacaran sebelum mengikuti Squid Game. Kini Jun-hee sangat membenci Myung-gi karena selain berusaha menipu Jun-hee, Myung-gi ternyata juga menghamili Jun-hee dan tidak mau bertanggung jawab. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya peserta mulai bersiap menjalankan permainan kedua. Berbeda dengan era Gi-hun, permainan kedua adalah permainan beregu yang tak berhubungan dengan mengukir permen gula. Karena hal itu, para peserta yang sebelumnya mempercayai informasi Gi-hun kini merasa ditipu. Tak lama berselang, para peserta diperintahkan untuk membentuk tim beranggotakan 5 orang. Dari sini, Gi-hun sepakat untuk satu tim dengan In-ho, Jung-bae, dan Dae-ho, yang mana 2 orang terakhir tadi adalah mantan marinir. Gi-hun lalu mengizinkan Jun-hee untuk menjadi anggota timnya karena ia simpati melihat kondisi Jun-hee yang sedang hamil. Begitu proses pembentukan tim selesai, peserta mendapatkan instruksi soal permainan kedua. Jadi dalam permainan ini, setiap tim akan berjalan bersama menuju garis finish dalam keadaan kaki terikat dengan batas waktu 5 menit. Nah, tantangannya selama bergerak ke garis finish, tim harus bisa menyelesaikan 5 permainan tradisional yang masing-masing memiliki kesulitan tersendiri. Setelah itu, 2 tim mendapatkan giliran pertama untuk tampil. Mereka pun sebenarnya tidak mengalami hambatan berarti saat mereka berjalan bersama dalam keadaan kaki terikat. Namun, begitu memainkan permainan tradisional, mereka menghadapi kesulitan besar. Bahkan sampai ada anggota tim yang buang air di tempat karena sangat takut waktunya akan terkuras oleh permainan. Melihat kejadian mengerikan ini, Subong langsung mengkonsumsi narkoba simpanannya demi menghilangkan rasa cemas. Subong juga memberikan obat terlarang ini kepada rekan setimnya yang juga seorang pecandu. Selang beberapa menit, tim pimpinan Hyunju mendapatkan giliran untuk tampil. Tim ini pun sebenarnya dipandang buruk karena latar belakang Hyunju sebagai perempuan transgender. Namun, Hyunju mengajak timnya untuk tetap percaya diri dan berusaha sebaik mungkin selama tampil.
Singkat cerita, tim Hyunju menjadi tim pertama yang memenangkan permainan kedua. Kemenangan ini pun sebenarnya tidak lepas dari kepemimpinan Hyunju yang baik. Seiring berjalannya waktu, jumlah tim yang memenangkan permainan kedua terus bertambah. Meski begitu, tidak sedikit pula tim yang dieksekusi karena gagal mencapai garis finish sebelum batas waktu habis. Beberapa saat kemudian, tim Gi-hun menjadi satu dari 2 tim terakhir yang mendapatkan giliran bermain. Begitu mulai berjalan menuju garis finish, tim Gi-hun berusaha menyelesaikan kelima permainan tradisional secepat mungkin. Di sini, Junhee, Jungbae, dan Daeho berhasil menuntaskan permainan yang dipercayakan kepada mereka hanya dengan sekali coba. Setelah itu, giliran Inho yang memainkan permainan yang keempat, di mana ia harus memutar gasing. Inho lalu kehilangan ketenangannya karena berulang kali gagal. Namun berkat nasihat dari Gi-hun, Inho bisa kembali fokus hingga akhirnya ia berhasil memutar gasing. Memasuki permainan tradisional kelima, Gi-hun harus bisa menendang Jae-gi sebanyak 5 kali. Begitu Gi-hun berhasil, timnya langsung bergerak cepat menuju garis finish karena batas waktu semakin menipis. Tim Gi-hun akhirnya lolos permainan kedua, sedangkan tim lainnya dieksekusi karena gagal mencapai garis finish sebelum batas waktu habis. Selesai permainan kedua, Noel diserang oleh sesama staf tanpa sepengetahuan Hisun. Ternyata Noel mengalami kejadian ini karena ia membuat masalah dengan staf. Pelaku akhirnya membebaskan Noel setelah puas memberinya pelajaran. Sementara di asrama, staf akhirnya mengumumkan hasil permainan kedua dari Squid Game. Jadi rupanya pemain yang berhasil lolos berjumlah 255 orang. Sesuai aturan baru Squid Game, staf kembali mengadakan pemungutan suara seusai permainan agar peserta bisa memilih apakah mereka mau berhenti sekarang atau lanjut ke permainan berikutnya untuk meningkatkan jumlah hadiah uang yang terkumpul. Lantas begitu pemungutan suara dimulai, terjadi perdebatan panas di antara peserta. Dalam situasi ini, Inho, Gi-hun, dan setiap peserta yang satu pemikiran mendesak semuanya untuk berhenti demi keselamatan bersama. Namun di sisi lain, tidak sedikit peserta yang ingin meneruskan permainan. Alasannya, 78 juta won masih jauh dari jumlah yang dibutuhkan untuk membayar hutang mereka yang rata-rata mencapai ratusan juta sampai miliaran won. Pada akhirnya, mayoritas peserta memberikan suara lanjut, sehingga peserta yang memberikan suara berhenti terpaksa harus kembali meneruskan permainan. Adapun sebagian peserta berniat untuk memberi suara berhenti pada pemungutan sesudah permainan ketiga nanti. Karena jika melihat tambahan uang yang terkumpul di setiap permainan, hasil bagi rata sesudah permainan ketiga diprediksi akan cukup untuk melunasi hutang mereka yang berkisar ratusan juta won. Setelah itu, Gi-hun dan Inho menyayangkan tindakan Jungbae yang memberikan suara lanjut. Namun Jungbae meluruskan bahwa ia terpaksa melakukan hal itu demi mendapatkan uang untuk melunasi hutangnya. Jungbae akhirnya berjanji akan memberi suara berhenti pada pemungutan berikutnya karena ia yakin hasil bagi rata setelah permainan ketiga sudah cukup untuk melunasi hutangnya. Di sisi lain, Hyunju menjelaskan alasan ia memilih lanjut saat mengobrol dengan timnya. Ternyata Hyunju terlilit banyak hutang sejak ia menjalani operasi untuk bertransisi menjadi perempuan. Hyunju sebenarnya juga didiskriminasi teman-teman dan keluarganya sendiri sejak ia menyatakan keinginannya untuk berubah menjadi perempuan. Hyunju bahkan harus kehilangan pekerjaannya sebagai tentara karena alasan yang sama. Jika nanti berhasil membawa pulang hadiah uang Squid Game, Hyunju berencana menggunakannya untuk melunasi hutang dan menuntaskan tahap operasi transgender. Lebih jauh lagi, Hyunju juga akan memanfaatkan uangnya untuk pindah ke Thailand agar ia bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Di waktu bersamaan, Subong kembali membuli Myunggi. Alasannya, Myunggi memberikan suara berhenti sehingga ia dinilai tidak mau berusaha mengembalikan uang Subong dan korban penipuan lainnya. Subong akhirnya bersiap kembali menghajar Myunggi untuk membuatnya sadar. Namun Subong terpaksa membatalkan serangannya begitu Inho ada di dekatnya.
Memasuki jam tidur, Gi-hun mencurahkan isi hatinya saat mengobrol dengan Jung-bae. Jadi setelah mengamati situasi sejauh ini, Gi-hun menjadi bingung apakah ia bisa mensukseskan misinya untuk menghentikan Squid Game. Apalagi Gi-hun juga memiliki keinginan untuk keluar dari Squid Game bersama para peserta dalam kondisi yang selamat. Keesokan harinya, peserta diperintahkan naik ke panggung yang sudah disiapkan agar mereka bisa melakukan permainan ketiga yang berhubungan dengan membaur. Panggung ini pun akhirnya berputar sebagai tanda bahwa permainan sudah dimulai. Begitu panggung berhenti berputar, para peserta berusaha membentuk kelompok dengan jumlah anggota yang sesuai dengan instruksi. Jika sudah membentuk kelompok, mereka memasuki ruangan yang berjumlah 50 unit sebagai bagian dari aturan. Saat semua ruangan sudah terisi, tibalah waktunya bagi staf untuk mengeksekusi para peserta yang gagal memasuki ruangan. Memasuki ronde-ronde berikutnya, semua peserta baru menyadari kalau permainan ini memaksa mereka untuk mengkhianati anggota tim mereka sendiri. Akibatnya, tim yang tidak memiliki ikatan kuat akan mudah terpecah belah oleh permainan ini. Setelah itu, ada momen di mana staf mengeksekusi pemain yang sudah berada di dalam ruangan karena jumlah pemain di dalam ruangan itu tidak sesuai dengan aturan. Menjelang ronde final, jumlah peserta yang tersisa hanya tinggal 126 orang. Mengingat ruangan berjumlah 50 unit, Inho menduga jumlah peserta yang nanti diizinkan memasuki ruangan adalah 100 orang, sehingga artinya peserta harus membentuk kelompok beranggotakan 2 orang. Begitu ronde final dimulai, dugaan Inho akhirnya terbukti benar. Jung-bae dan Inho lalu memasuki ruangan yang sudah ditempati oleh seorang pemain. Mengingat penghuni ruangan dibatasi 2 orang, Inho akhirnya membunuh pemain itu demi memenuhi aturan. Sejak menyaksikan kejadian ini, Jung-bae diam-diam mencurigai Inho sebagai orang jahat. Usai permainan ketiga berakhir, Myung-gi berbicara dengan Jun-hee soal masalah hubungan mereka. Di sini Myung-gi berjanji akan bertanggung jawab atas perbuatannya jika nanti Jun-hee mau menggabungkan hadiah uangnya dengan Myung-gi untuk memulai kehidupan baru. Myung-gi juga akan menggunakan uang gabungan ini untuk modal investasi terpercaya agar ia dan Jun-hee bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Jun-hee akhirnya menolak rencana Myung-gi karena ia meyakini Myung-gi sedang berusaha untuk menipunya. Sementara itu, tim Gi-hun meyakini jumlah pemain yang memilih lanjut dan berhenti kini menjadi seimbang, mengingat banyaknya jumlah pemain yang mati dalam permainan ketiga. Adapun sekarang kubu pemain yang memilih lanjut disebut tim O, sedangkan kubu pemain yang memilih berhenti disebut tim X. Seperti sebelumnya, staf mengadakan pemilihan agar peserta bisa berhenti dan membawa pulang hadiahnya atau melanjutkan permainan untuk memperbanyak hadiah. Singkat cerita, hasil pemilihan menunjukkan suara berhenti dan lanjut berjumlah seimbang. Karena hal itu, staf akan mengadakan pemilihan ulang pada esok hari. Di waktu bersamaan, Junho dan teman-temannya kembali melanjutkan misi pencarian Pulau Misterius Squid Game. Kali ini, Junho akan mempersempit area pencarian dengan cara menyisir pulau yang belum pernah ia telusuri. Lantas, saat menggunakan drone untuk penyisiran, Junho tak sengaja menemukan sesuatu yang aneh di lokasi pulau incarannya. Sambil dipantau Woo-seok dari kapal Park, Junho bergerak menuju lokasi target bersama pasukan Gi-hun. Sesampainya di tujuan, Junho menemukan pintu ruang bawah tanah yang dicurigai berhubungan dengan fasilitas Squid Game. Lantas begitu pintu dibuka, terjadi ledakan bom yang membahayakan nyawa anggota pasukan. Akibat kejadian ini, 1 anggota pasukan tewas, sedangkan 1 orang lainnya mengalami luka-luka. Sejak melihat bom tadi, Junho pun baru menyadari bahwa aksinya sudah diketahui oleh pengelola Squid Game. Sementara itu, Subong kembali membuli Myung-gi saat mereka berada di toilet.
Di sini terlihat bahwa Subong tergabung dalam tim O, sedangkan Myunggi tergabung dalam tim X. Subong lalu mengancam akan memotong jari Myunggi dan memberikannya kepada Junhee jika Myunggi kembali memilih berhenti pada pemungutan ulang esok. Marah karena Junhee dilibatkan, Myunggi akhirnya nekat bertarung melawan Subong. Perkelahian mereka pun memicu bentrokan antara tim O dan tim X di lokasi. Lantas saat akan membunuh Myunggi, Subong tiba-tiba berhenti bergerak karena lehernya tertusuk oleh garpu makan. Setelah berhasil membunuh Subong dengan garpu, Myunggi langsung bersembunyi demi menghindari serangan musuh. Di waktu bersamaan, bentrokan tim X dan tim O semakin panas. Sementara staf penjaga toilet sengaja membiarkan kerusuhan berdarah itu. Alasannya tidak ada aturan yang melarang pembunuhan antar sesama peserta. Tak lama berselang, asrama mendapatkan pengumuman bahwa ada 5 peserta yang tewas akibat kericuhan tadi. Dengan tewasnya 5 pemain tersebut, hadiah uang yang terkumpul kini bertambah menjadi 36,1 miliar won. Alhasil, jika dibagi rata, hadiah tiap peserta kini naik menjadi 380 juta won. Setelah itu ada pengumuman baru bahwa lampu asrama akan dipadamkan pada 30 menit lagi. Teringat oleh pengalamannya dahulu, Gi-hun bisa memastikan pemadaman ini sengaja dilakukan untuk memicu pertarungan antar dua kubu yang berlawanan. Gi-hun lalu menyuruh tim X untuk tetap waspada. Alasannya, tim O pasti akan memanfaatkan pemadaman ini untuk membunuh tim lawan agar mereka bisa memperbanyak hadiah. Beralih ke kapal Park, seorang anggota pasukan yang kita sebut saja dengan nama Dong-shin memergoki Park mengotak-atik drone. Saat ada celah, Park langsung membunuh Dong-shin dan membuang jasadnya ke laut seolah-olah ia memiliki rencana jahat. Selang beberapa detik, Woo-seok menghampiri Park karena ia tadi sempat mendengar keributan. Park akhirnya berbohong dengan mengakui suara keributan tadi berasal dari gelombang yang menghantam bagian kapal. Kembali ke asrama, Gi-hun mengajak tim X untuk berdiskusi soal pemadaman yang akan terjadi dalam hitungan menit. Jadi daripada fokus melawan tim O, Gi-hun mengajak tim X untuk memanfaatkan pemadaman ini untuk melancarkan misi utama Gi-hun, yaitu menghentikan Squid Game dan keluar bersama hidup-hidup. Nah, menurut Gi-hun, misi ini akan sukses jika tim X bisa merebut senapan staff lalu menggunakannya untuk menyingkirkan staff dan menangkap frontman. Di sisi lain, In-ho yang menjadi anggota tim X mendukung misi Gi-hun. Dan berkat keahliannya dalam bersandiwara, In-ho bisa menutupi identitas aslinya sebagai frontman dari semua peserta, termasuk Gi-hun sekalipun. Beberapa menit setelahnya, lampu asrama akhirnya dipadamkan. Tim O kemudian langsung bergerak untuk membunuh para anggota tim X. Nah, sesuai taktik Gi-hun, beberapa anggota tim X sengaja dibiarkan tewas untuk melancarkan misi utama. Gi-hun sebelumnya juga memastikan pertarungan ini takkan dibiarkan terlalu lama, karena jika semua peserta tewas sekarang, maka pengelola Squid Game tidak bisa menjalankan permainan berikutnya, yang mana hal itu akan merugikan pengelola dan penonton. Seiring jumlah peserta sudah cukup banyak berkurang, lampu akhirnya kembali dinyalakan. Sesuai taktik Gi-hun, anggota tim X langsung merebut senapan staff saat mereka sedang fokus mengidentifikasi peserta yang tewas. Bersama anggota tim X, In-ho langsung menembak mati sejumlah staff. Melihat dominasi serangan tim X, Hisun sebagai pengawas langsung memerintahkan para staff untuk mundur dan mengunci pintu asrama. Setelah itu, Gi-hun melarang tim X untuk membunuh tim O. Karena jika tidak, tim X sama saja dengan staf yang tidak berperi kemanusiaan. Saat situasinya sudah aman, Gi-hun membentuk tim pemberontak yang kita sebut saja dengan nama Bravo. Hyunju lalu mengajari para anggota Bravo menggunakan senapan dengan memanfaatkan pengalamannya sebagai mantan sersan pasukan khusus Korea Selatan. Tak lama kemudian, Gi-hun mengamankan seorang staf yang terjebak di dalam asrama yang kita sebut saja dengan nama Song. Usai pintu asrama berhasil dibuka, Song melaksanakan perintah tim Bravo untuk menuntun mereka ke ruangan kontrol yang menjadi tempat frontman.
Di sisi lain, Myung-gi dan para peserta yang tidak mau terlibat pemberontakan memilih untuk bertahan di dalam asrama. Lantas di tengah perjalanan menuju ruang kontrol, Bravo terus menghadapi pasukan staf yang dikerahkan untuk menghentikan mereka. Dengan memanfaatkan topeng khusus staf milik Song, Bravo berhasil melewati keamanan dan memasuki area dekat ruang kontrol. Sambil membawa topeng milik Song, Gi-hun sebagai ketua Bravo berjuang mencari ruang kontrol bersama Jung-bae. Sedangkan In-ho dan para anggota Bravo lainnya bertugas untuk menahan serangan dari pasukan staf. Dalam pencariannya, Gi-hun dan Jung-bae terus menghadapi staf sehingga stok amunisi mereka pun mulai menipis. Di waktu yang sama, tim In-ho juga akan segera kehabisan amunisi karena mereka terus melakukan baku tembak melawan pasukan staf. Guna mengatasi masalah ini, Dae-ho anggota Bravo ditugaskan untuk mengambil amunisi staf yang tewas di dalam asrama. Singkat cerita, Dae-ho berhasil membawa banyak amunisi dari asrama dan siap memberikannya untuk para anggota Bravo yang membutuhkan. Namun di tengah perjalanan, Dae-ho meninggalkan tugasnya karena ia takut akan mati. Setelah itu, In-ho dan 2 anggota Bravo pergi ke area dekat ruang kontrol demi membantu Gi-hun yang mulai kewalahan. Sesampainya di tujuan, In-ho diam-diam menembak mati 2 anggota Bravo. In-ho lalu menghubungi Gi-hun untuk memberikan laporan palsu. Akibat laporan ini, Gi-hun percaya In-ho dan 2 anggota Bravo sudah tewas dieksekusi oleh staf. Usai berhasil menipu Gi-hun, In-ho menggunakan wewenangnya sebagai frontman untuk mengeluarkan perintah eksekusi Bravo. Dari sini, staf tak ragu untuk menghabisi setiap anggota Bravo meskipun mereka sudah menyerahkan diri. Di waktu bersamaan, Hyun-ju menemukan Dae-ho bertahan di dalam asrama demi menghindari pertempuran. Lalu saat Hyun-ju bersiap menembak staf yang datang ke asrama, anggota tim X memohon Hyun-ju untuk tidak melawan demi keselamatannya. Sementara itu, Gi-hun dan Jung-bae menyerahkan diri karena mereka sudah kehabisan amunisi. Tak lama setelahnya, frontman datang bersama Hee-sun. Frontman akhirnya mengeksekusi Jung-bae guna menghukum aksi Gi-hun sebagai dalang pemberontakan. Dan series pun akhirnya selesai. Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita series Squid Game Season 2. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!